Bu Ino mau mengingatkan kembali untuk nanti yang remedi ada 2 anak, dipersiapkan remedinya, nanti dikerjakan, terus kemudian untuk hasil kerja yang tema 4 ini memang Bu Ino tidak share, karena kemarin itu Bu Ino mencoba untuk mengupload video rekaman materinya tapi belum berhasil. Ternyata di situ kan Bu Ino lampirkan film dari Superbook. Nah, film Superbook itu ada hak ciptanya, jadi diblokir oleh pihak YouTube. Maka nanti Bu Ino kirimnya itu tidak lewat YouTube, tapi Bu Ino kirim sendiri dari PPT sendiri, terus film Superbook-nya sendiri langsung di GCR kalian. Jadi kalian bisa lihat di GCR-nya. Maka untuk pengumpulan hasil kerja yang tema 4 ini dikumpulkan setelah pembahasan, kalian harus simak baik-baik sudah di PB sesuai jawaban yang Bu Ino dan teman-teman kita bahas hari ini. Sebentar. Nah, sesuai dijelaskan baik, didengarkan baik-baik, soalnya punya Ibu Ino diblokir. Ini suaranya Bu Ino kok masih ada yang Magdalene mute. Iya, Magdalene lupa di mute ini ya. Oke, maka untuk nanti pengumpulannya itu yang sudah di PB sesuai yang kita bahas bersama-sama, terus betul semua. Kemudian link yang kedua itu untuk tema yang E tentang Nabi Amos. Setelah itu kita selesai temanya, tinggal PH sama PTS. Setelah PTS baru tema baru lagi. Nah, maka nanti ada 2 link, satu hasil kerja yang sudah di PB tema D, yang kedua yang belum di PB murni dari hasil kalian tema E. Itu yang kalian kumpulkan ya, jangan lupa. Kemudian untuk tugas KI 4, ada yang belum menyerahkan videonya, hanya lampirannya saja. Itu Bu Ino kasih nilai paling rendah. Tapi kalau sudah kalian kumpulkan videonya, nilainya bisa Bu Ino perbaiki, tetapi Bu Ino kurangi karena terhitung bahwa kalian terlambat mengumpulkan videonya. Ya. Sudah dikasih waktu, sudah diingatkan videonya belum dikumpulkan. Ya, Oid? Oid mau tanya apa? Lu punya Oid nge-lag. Oke. Kalau sudah, sekarang Bu Ino tunjukkan PPT yang akan Bu Ino berikan. Sebentar saja Bu Ino tunjukkan sambil Bu Ino jelaskan ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini tema D dan tema E Bu Ino jadikan satu PPT. Maka nanti yang akan Bu Ino kirim itu langsung tema tentang Nabi Amos, tapi Nabi Amos tetap kita bahas bersama-sama di minggu depan. Sekarang kita lihat dulu, Nabi Elia mengajak bangsa Israel kembali percaya kepada Allah. Sebentar, Bu Ino kesedek. Bu, Jonathan itu katanya dia mau join meet tapi tulisannya menyiapkan terus, Bu. Jadi loading terus. Coba koneksinya dia bisa. Suruh nge-restart dulu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lihat tentang Nabi Elia mengajak Israel kembali percaya kepada Allah. Setelah itu, Bu Ino tayangkan film tentang Superbook.
Tetapi ini nanti akan Bu Ino kirim di GCR karena ini filmnya lumayan lama ya, menitnya sekitar 30 menitan. Nah, makanya juga lama ngirimnya, terus setelah itu keblokir karena ada hak ciptanya. Jadi Bu Ino langsung kirimkan ke GCR kalian tanpa YouTube. Sekarang kita lihat dulu perannya Nabi Elia itu bagaimana kepada bangsa Israel. Terus alasannya apa dia hadir. Pada saat itu bangsa Israel setelah dua raja besar yang memimpin mereka, dua raja besar ini ada siapa saja yang taat dan setia kepada Allah? Siapa yang masih ingat? Daud dan Salomo, pinter. Setelah itu raja-raja berikutnya mulai menyimpang dari Allah. Nah, raja yang menyembah Baal atau raja yang mulai menyimpang dari ajaran Tuhan saat itu yang memimpin bangsa Israel adalah Raja Ahab. Saya tadi les. Iya, tadi nge-lag ya. Koit mau tanya apa tadi? Saya mau tanya, ini pembahasan materi atau pembahasan LKS ya? Yang Dua-duanya. Ini Oke. Bu Ino sekilas membahas tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Nabi Elia. Raja yang pada saat itu menyimpang dari Allah yang memimpin bangsa Israel ialah Raja Ahab. Nabi yang menegur atau ditugaskan oleh Allah ialah Nabi Elia. Nabi Elia mengalahkan Nabi Baal yaitu di Gunung Karmel. Jadi sekilas Bu Ino ceritakan dari film Super Buddhis itu ada Nabi Elia melawan Nabi Baal. Nabi Elia kita tahu dia sebagai penyambung lidah Allah, otomatis dia adalah utusan Allah. Sedangkan Raja Ahab, pemimpin bangsa Israel yang menyembah berhala, yang tidak setia kepada Allah. Dua-duanya ini ingin menunjukkan bahwa mana yang benar yang dipimpin dan mana yang salah. Nabi Elia yang dijunjung tinggi ialah Tuhan, sedangkan Nabi Baal yang dijunjung tinggi, Raja Ahab yang dijunjung tinggi ialah Dewa Baal. Nah, Raja Ahab ini sama Nabi Elia ini janjian, istilahnya itu bertemu untuk menunjukkan kekuatan pemimpin mereka masing-masing di Gunung Karmel. Satu, mereka membuat suatu kesepakatan, membuat 2 kurban bakar, 1 kurban bakar punyanya Elia, satunya lagi kurban bakar punyanya Ahab. Siapa yang menang, yang kurban bakarnya ini terkena api saat mereka berdoa memohon kepada pemimpinnya masing-masing, berarti disitulah yang memang pantas untuk disembah, yang memang pantas untuk diyakini, diimani. Nah, awalnya Raja Ahab percaya bahwa Nabi Baal itu memang ada. Dia panggil-panggil sampai memukul-mukul alat musik semuanya itu digunakan supaya kurban bakarannya itu terbakar. Tapi setelah sampai sore kurban bakarannya pun tak kunjung terbakar. Akhirnya mereka pun bernyanyi bersama, terus sampai akhirnya semuanya yang memanggil para pemimpin-pemimpin dukun-dukunnya istilahnya itu sampai kerasukan, mencabuk menyakiti dirinya sendiri dengan mencabuk tubuhnya itu sampai terluka karena mereka dimasuki oleh roh-roh jahat, oleh kerasukan seperti itu. Nah, tetapi tidak terbakar juga. Kemudian akhirnya disitulah Raja Ahab malu setelah melihat bahwa sekali saja Elia meminta kepada Tuhan, dia berdoa untuk menurunkan api seperti gambar ini, langsung kurban bakaran Elia ini terbakar. Akhirnya Nabi Raja Ahab pun nanti akan pergi, dia mengungsi
kabur, istilahnya seperti itu. Tapi kita lihat dulu yang ini. Jumlah imam-imam Baal yang menentang Nabi Elia itu lebih banyak. Nabi Elia hanya ada 1. Sedangkan imam-imam yang percaya kepada Baal itu ada 450 orang. Nabi Elia tujuannya ingin mempertobatkan Raja Ahab dan bangsa Israel yang menyembah Baal. Untuk dapat membuktikan kepalsuan dewa Baal, maka mereka mengadakan korban bakaran. Penyembahan berhala pada zaman modern ada kekayaan, kesenangan, uang, ketenaran. Nah, itu merupakan penyembahan berhala di zaman modern. Orang yang lebih mengutamakan kekayaan daripada keselamatan orang lain, maka dirinya akan mengalami kesengsaraan. Yesus telah dinubuatkan para nabi sejak zaman para nabi dan sebelumnya. Sudah ada pada perjanjian. Siapa yang bisa? Oid. Perjanjian lama. Pinter, perjanjian lama. Para nabi-nabi itu sudah menubuatkan kedatangan Yesus, itu dikisahkan pada perjanjian lama. Tugas utama para nabi bukan meramal apa yang terjadi seperti orang-orang pintar, dukun-dukun yang kita kenal sekarang. Tetapi nabi itu apa tugasnya? Menyampaikan kehendak Allah. Keberanian Nabi Elia dalam menegur umatnya karena didasari oleh iman yang mendalam kepada Allah. Istri Raja Ahab bernama Isabel atau Isabel, ia yang membujuk Raja Ahab supaya mendirikan mezbah atau kuil untuk menyembah Baal atau berhala. Pemeliharaan Tuhan akan dirasakan oleh setiap orang yang taat kepadanya, yang berdoa kepadanya, yang percaya kepadanya, yang mengimaninya. Maka pemeliharaan Tuhan pun ada pada orang yang berbuat demikian. Karena mendapat ancaman, maka Nabi Elia mengungsi ke Sungai Kerit atau ke Sarfat. Ini boleh ya. Nabi Elia dikejar-kejar oleh Raja Ahab. Cara yang dipakai Nabi Elia bahwa Allah patut disembah adalah dengan korban bakaran. Bangsa Israel membalas kebaikan Allah dengan cara mengingkari perjanjian mereka dengan Allah. Untuk memerangi hal-hal yang tidak benar dalam masyarakat, maka kita harus memiliki semangat keberanian untuk mewartakan kehendak Allah atau menjadi nabi. Kita lihat berikutnya. Kepalsuan dewa Baal terbukti ketika kurban bakaran dari Raja Ahab tidak terbakar. Pesannya agar kita selalu setia kepada kehendak Allah dan senantiasa mau bertobat kembali kepada Allah. Jasanya apa? Mempertobatkan bangsa Israel dari penyembahan dewa Baal. Para nabi berbicara atas nama Tuhan. Nabi adalah penyambung lidah Allah atau utusan Allah. Contohnya, berkhotbah, berbalik dari yang jahat, ini sama dengan pertobatan, berbuat jujur, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah Allah yang keberapa? Perintah Allah yang pertama. Yang ke-1, pinter, Kenneth sama Oid. Ya. Ketika bangsa Israel mengalami kesusahan, Nabi menyampaikan penghiburan. Tapi ketika umat berputus asa, para nabi memberikan pengharapan. Kisah Nabi Elia dapat kalian baca dalam kitab Raja-Raja, sama dengan kisah Raja Salomo, itu juga ada dalam kitab Raja-Raja. Ketika sungai mengering, Nabi Elia tinggal di Sarfat. Jadi setelah dia mengungsi, mendapat ancaman di sungai mana tadi? Siapa yang memperhatikan? Sungai Kerit. Nah,
Saat itu ketika sungainya mengering, baru dia tinggal di Sarfat dan diberi makan oleh seorang janda. Nabi Elia hadir untuk mengajak Raja Ahab bertobat kembali kepada Tuhan karena telah bersalah dan menghina Tuhan karena menyembah berhala. Nabi hadir untuk mengingatkan agar bangsa Israel bertobat dan agar selalu setia pada perjanjiannya dengan Tuhan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Langsung kita bahas LKS-nya. Bu Ino tidak akan menuliskan kuncinya karena Bu Ino minta kalian memperhatikan sehingga baru nanti Bu Ino lihat dari hasil PB-mu. Oke, nomor 1. Fang dibaca. Untuk dapat membuktikan kepalsuan Dewa Baal, maka mereka mengadakan korban bakaran. Pintar. Nomor 2. Talia. Penyembahan berhala pada zaman modern adalah kesenangan, uang, dan ketenaran. Pintar. Ini yang tanpa disuruh tapi tetap mengerjakan tema 4 siapa? Meskipun Bu Ino enggak mengupload membuat linknya, yang sudah dikerjakan untuk tema 4 siapa? Nah, saya sudah kerjakan tapi sedikit. Kenneth, pintar. Siapa lagi? Oid. Yang lainnya? Aduh, kelas 6, masa harus disuruh dulu? Baru mau mengerjakan? Meskipun tidak dibuatkan link, tapi kan sudah kebiasaan. Kok ternyata masih ada yang tidak mau mengerjakan. Nomor 3, Faye. Faye nomor 3 dibaca, Faye. Faye, kamu kok mematikan kamera nggak ada orangnya? Oke ya, Jawes Kai dibaca Kai nomor 3. Orang lebih mengutamakan kekayaan daripada keselamatan orang lain, maka dirinya akan mengalami kesengsaraan. Pinter. Nomor 4. Arvin dibaca. Yesus telah dinubatkan para nabi sejak Adam dan Hawa. Tadi sudah kita bahas dalam PowerPoint. Perjanjian lama. Iya, sejak perjanjian lama. Nomor 5, Selin. Tugas utama para nabi bukanlah menyatakan apa yang akan terjadi, melainkan menyampaikan kehendak Allah. Menyampaikan kehendak Allah. Sebentar. Ini ulang lagi. Nomor 6. Ataya. Ataya. Loh, kalian ini kemana? Tadi 5, Pak. Kehendak Allah. Oke, Ataya. terima kasih. Ataya, Faye. Faye sudah hadir, Faye. Hey. Oke, Faye. Dibaca nomor 6. Tadi kemana, Faye? Tadi ngambil LKS, Bu. Oh, ya. Sekarang nomor 6. Dibaca. Ayo, Faye. Lihat di layarnya Bu Inu aja, nomor 6 dibaca. Para nabi sering berpesan yang disertai dengan ancaman, misalnya
Kalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan menghukum. B. Nomor 6 B. Nomor 7 Krishna. Karena meninggalkan Allah, maka bangsa Israel pernah mengalami bencana kelaparan. Pinter. Nomor 8 Ataya. Ataya belum ada. Airin. Keberanian Nabi Elia dalam menegur umatnya karena didasari oleh iman yang mendalam kepada Allah, saya. Pinter. Nomor 9. Nomor 9 Shannon. Istri Raja Ahab bernama yang tidak mengenal Allah disembah oleh bangsa Israel. Siapa namanya? Namanya Isabel. Jangan dijawab dulu, Oit. Tadi kan ada di PPT-nya. Isabel. C. Nomor 10 Gwen. Ahab dibujuk oleh istrinya agar ia mau mendirikan Kuil Baal. D. Nomor 11 Sydney. Bu, saya mau bertanya. Nomor 10 itu harusnya itu kalau nggak salah saya baca di rangkuman itu mesbah. Tadi. Mesbah itu sama dengan kuil. Kalau Sama kita kayak boleh gereja. mesbah. Sama. Oh, pakai tulisannya toh ya, ini salah. Pakai E seharusnya ya. Ya. Oke, nomor 11. Allah kemudian makan bahwa Allah akan selalu Menyertai umatnya. Nomor 12 Kenneth. Nabi Elia ingin menyelamatkan Israel sebelum murka Tuhan menimpa mereka. Tuhan Allah sama 13 Ataya. Ataya 13. nomor 12 jawabannya Umat Israel meninggalkan Allah dan beralih menyembah dewa, yaitu dewa para bangsa kafir. Dewa apa? 12 murka Allah jawabannya. 13 apa? Dewa siapa? Yang disembah oleh Ahab beserta istri dan para pengikutnya. Ayo tadi sudah Bu Ino jelaskan. Wes, tidak usah ikut jawab. Enak loh ini padahal. Dewa Baal, makanya diperhatikan sungguh-sungguh, Re. Ayo nanti PH lo ya. Ini PH ini agak sulit ini. Elia sama Elia. Iya, Elia sama Amos ini agak sulit kalau kalian nggak memperhatikan sungguh-sungguh. Nggak tahu loh, Bu Ino nggak nanggung nilainya loh. Jangan sampai banyak yang remedi. Kemarin remedinya 1, sekarang yang hari ini remedinya 2. Semoga nanti PH berikutnya nggak nambah lagi yang remedinya ya. Nomor 14. Quincy dibaca. Quincy.
Nathaniel Bram aja dulu. Allah selalu setia kepada titik-titik meskipun kita sering meninggalkannya. Meskipun setia kepada Allah selalu setia kepada umatnya atau kepada bangsanya. 15. Anya. Raja yang beriman pasti akan titik-titik rakyatnya. Melindungi, mengayomi, membimbing. Bu, kalau menyejahterakan apa ya? Mensejahterakan rakyatnya. Ya, menyejahterakan dong maksudmu. Menyejahterakan, boleh. 16. Audrey. Tuhan sungguh Allah adalah Dia yang mengabulkan doa-doa umatnya. Yang mengabulkan, pinter. Yang mendengarkan, pinter. Kalau saya mendengar umatnya. Apa? Mendengarkan umat, mendengarkan, mengabulkan. Nomor 17 yang menjawab Carol. Orang yang lemah tidak sering jatuh ke dalam pengaruh jahat. Orang yang lemah pasti imannya. Orang yang lemah imannya sering jatuh ke dalam pengaruh jahat. 18. Iman, Bu. Iya. 18. Bu, sing kamar mandi. Oke, Jojo. Hendaknya kita teguh beriman dan mengandalkan titik-titik sebagai satu-satunya penolong hidup kita, Tuhan Yesus. Ya, mengandalkan Tuhan saja boleh, mengandalkan Allah boleh. Terus berikutnya nomor 19. Vio. Pemeliharaan Tuhan akan dirasakan oleh setiap orang yang Tadi ada di PPT-nya Bu Ino, di rangkumanmu juga ada. Yang taat kepadanya, jangan menunggu Bu Ino menjawab. Yang taat kepadanya. Berikutnya Karel nomor 1. Nomor berapa, Bu? 1 Romawi 3. Sikap apakah yang diperlukan untuk mendapat pengampunan? Bu Ino nomor 20 belum? Oh, nomor 20. 20 belum, Karel. 20 dulu dibaca. Karena mendapat ancaman maka Nabi Elia mengfungsi ke Ada 2 tadi, kemana? Sungai Kerit, kemudian ke Sarfat. Pertama Sungai Kerit dulu. Iyalah ya kan, Sungai Kerit, kemudian ke Sarfat. Bu, Sarfat itu nama tempat atau nama sungai? Nama tempat. Nama sungainya Kerit. Nomor 1, Oid yang baca. Sikap apakah yang diperlukan untuk mendapatkan pengampunan, yaitu sikap bertobat dan sikap beriman, bertobat, rendah hati, itu yang diperlukan. Nomor 22, Leon dibaca. Apa tujuan Nabi Elia mengembalikan iman bangsa Israel?
Nih, untuk mempertobatkan Raja Ahab, dan bangsa Israel yang menyembah Baal. Untuk mempertobatkan Raja Ahab dan bangsa Israel yang menyembah Baal. 23 Kaila. Apa resikonya bagi seseorang yang bernaung menegakkan keadilan? Apa saja? Dijauhi, diejek, mendapat ancaman, Mendapat ancaman. Disukai oleh orang lain. tidak disukai oleh orang lain, itu sama dengan dijauhi. Dijauhi, diejek, mendapatkan ancaman. Kemudian Kevin M. 24. Apa itu nabi? Awak. Hmm. 24, apa itu nabi? Apa Kevin? LKS halaman 21, Vin, yang agama. Dari tadi nggak dicari. Nah, kamu PB-nya di mana? Nanti serahkan hasil PB terus gimana? Apa itu nabi? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Penyambung lidah Allah. Pinter, penyambung lidah Allah. Stephen 25. Tuliskan tindakanmu bila ada teman yang bertindak tidak jujur atau tidak adil. Jawaban sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Stephen jawabannya apa? Menegur mereka yang tidak jujur atau tidak adil. Iya, menegur atau menasihati. Boleh yang lainnya. Siapa yang berbeda? Tahu mengarahkan untuk berbuat baik, untuk berbuat jujur dan berbuat adil, sama ya intinya. Oke, jangan lupa dikirimkan hasil PB kalian, terus kemudian boleh lihat rekamannya yang ketinggalan tadi untuk hasil PB-nya supaya betul semua, dan juga dikirimkan yang tema E.